Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 perancangan proyek agroindustri akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami dengan judul kajian kelayakan pendirian industri masker bubuk dari kopi dengan metode spray drying di Lampung Barat. Adapun anggota kelompok kami meliputi Aulia Rahmi, Maya Dwi Junita, Oktariana, dan Tiffany Tristan. Adapun hal yang melatar belakangi tugas kami yaitu masker wajah sendiri merupakan salah satu perawatan wajah yang cukup dikenal karena kemampuannya memberikan perawatan intensif dan hasil yang terlihat cepat. Sedangkan kopi memiliki berbagai manfaat untuk kulit. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2002, diketahui bahwa Lampung Barat menghasilkan kopi Robusta sebanyak 56.000 ton. Sedangkan susu sapi memiliki kandungan protein yang dapat menjaga kelembapan kulit. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024, Provinsi Lampung mempunyai tingkat produksi susu sapi sebesar 3.778 ton pada tahun 2023. Kaolin sendiri berfungsi untuk mengontrol minyak berlebih, kotoran yang menyumbat pori-pori, menjaga jerawat, membersihkan kulit wajah, melancarkan peredaran darah, serta membuat kulit menjadi lebih halus dan lembut. Adapun ruang lingkup masker bubuk ini menggunakan bahan kopi, menggunakan matriks berupa kaolin dan susu. Proses pembuatan masker bubuk menggunakan metode spray drying. Adapun 6 aspek yang akan dikaji meliputi aspek produk, kemudian aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis teknologis, aspek manajemen dan organisasi, aspek legal yuridis, dan aspek lingkungan. Selanjutnya ada konsep produk. Keunggulannya yaitu pertama menggunakan bahan-bahan alami yaitu kopi, yang kedua memiliki umur simpan yang lama, yang ketiga harga produk terjangkau, dan masker berupa bubuk kering. Selanjutnya ada kelemahannya yaitu pengaplikasian yang tidak praktis karena penggunaan masker bubuk, dan yang kedua pengolesan masker bubuk membutuhkan alat bantu seperti kuas atau spatula. Di sini ada potensi pasar. Yang pertama ada kesenjangan produksi dan konsumsi. Masker wajah menjadi pilihan utama bagi remaja hingga dewasa. Impor dan ekspornya produk masker wajah memiliki potensi untuk dipasarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tren atau kecenderungan pola konsumsinya, masyarakat semakin banyak menggunakan produk kecantikan untuk merawat kulit, khususnya di kalangan remaja.
Selanjutnya ada program pemasaran, yaitu produknya masker bubuk dari kopi menggunakan matrik berupa kaolin dan susu. Harganya 20.000 per pouch dengan berat 50 gram. Promosinya menggunakan media sosial dan promosi secara langsung. Prosesnya pembelian bahan baku, proses produksi, pengujian, pengemasan, physical evidence, fasilitas produksi, lingkungan kerja, toko, kegiatan pemasaran. Tempatnya berada di Lampung Barat dan sekitarnya. People remaja berusia 15 sampai 17 tahun, orang dewasa 17 sampai 65 tahun. Selanjutnya ada strategi pemasaran, segmentasinya kalangan remaja hingga orang dewasa, menargetkan produk kami kepada orang yang minat. Geografinya berada di Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Psikografinya, perusahaan kami tidak menggunakan produk berdasarkan gaya hidup. Behavioral menargetkan konsumen yang mengalami masalah kulit wajah seperti jerawat dan kulit berminyak. Selanjutnya ada targeting. Target produk kami dari usia 15 tahun sampai 65 tahun. Positioningnya masker bubuk yang bebas merkuri. Unggulan produk kami dibandingkan masker lainnya adalah tidak mengandung bahan kimia dan mudah mengaplikasikannya. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas produksi. Yang pertama ada target pasar di mana remaja hingga dewasa. Yang kedua ada supermarket ataupun minimarket. Yang ketiga ada toko kosmetik. Yang keempat ada mall. Yang kelima ada salon kecantikan. Selanjutnya dari sumber daya alam itu sendiri, kopi robusta yang digunakan itu sebanyak 125 kg sekali produksinya. Penggunaan kaolin pada sekali produksi sebanyak 300 kg, sedangkan susunya yang digunakan itu 75 liter. Dari sumber daya manusianya, tenaga kerja sebanyak 35 orang, baik tenaga tetap maupun tidak tetapnya. Dari sumber daya pendukung ini diperlukan untuk pabrik meliputi listrik dan air. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan suplai bahan baku, di mana kopi berasal dari Kecamatan Sumberjaya Barat, kaolin dari Tangerang, sedangkan susu berasal dari Lampung Tengah. Nah, selanjutnya di mana gram kopi dengan harga 80.000 per kilonya. Kaolin 1.000 per kilonya, susu per liternya. Dan bahan baku, di mana rencana ini dilakukan proses dijemur 190 derajat Celcius selama 1-2 menit. Selanjutnya masukkan penggilingan dan pencampuran antara bubuk kopi, susu segarnya dan kaolin. Selanjutnya dimasukkan ke mesin spray drying dengan suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan pengemasan. Selanjutnya ada neraca massa, di mana neraca massa pengemasan dengan input 250 kg kopi segar. Selanjutnya output yang dihasilkan 35 kg, di mana dengan jumlah limbahnya itu yang dihasilkan 15 kg. Proses neraca massa pencucian dengan input 135 kg biji kopi, air inputnya 500, mana jumlah input yang masuk 6,75 kg. Next, 8,25 kg dengan jumlahnya 128,28 kg. Proses penyampaian.
Mana penyangraian ini biji kopi yang masuk sebanyak 128,25 kilogram dengan jumlah akhirnya juga 128,25 kilogram. Next. Next. Selanjutnya yaitu spray drying, di mana proses ini menghasilkan jumlah akhir berupa 128,25 kg. Next. Berikut kebutuhan mesin dan peralatan yang digunakan. Next. Tipe Selanjutnya tata yaitu tipe letak tata produk letak. layout di mana Tipe tata letak yaitu produk layout di mana bahan baku yang digunakan pabrik untuk memproduksi satu macam produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama. Selanjutnya yaitu analisis keterkaitan antar aktivitas. Dapat diketahui di sini terdapat kode beserta keterangan dan juga kode untuk analisis keterkaitan ARC. Next. Berikut penentuan kebutuhan luas ruang dan alokasi area. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi industri. Penentuan lokasi industri menggunakan metode transportasi, di mana metode ini menjelaskan cara menentukan lokasi usaha dengan memanfaatkan alokasi pengiriman paling optimal dari lokasi pabrik yang akan didirikan ke pasar yang dituju, dengan dukungan transportasi. Adapun jarak dengan pasar, kopi yang terletak di Gunung Sugi, Balik Bukit, Lampung Barat, berjarak kurang lebih 66 km dengan waktu tempuh 1 jam 40 menit. Kaolin terletak di Tangerang, dengan jarak 398 km dari industri, dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam 2 menit. Sedangkan Susu terletak di Lampung Tengah, dengan jarak 116 km, dengan jarak tempuh 2 jam 43 menit.
Di sini ada perizinan. Yang pertama, PT Glow Skin Natural disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, memiliki tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, PT harus memiliki IMB. Pajaknya, pendirian perusahaan menjadi pengusaha kena pajak jika memenuhi syarat peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada konsep dan rencana pengelolaan lingkungan. Tujuan pengelolaan lingkungan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kualitas lingkungan. Parameter lingkungannya, hidup PT Glow Skin Natural terbagi dalam beberapa hal seperti parameter limbah cair pada PT Glow Skin Natural dihasilkan dari proses pencucian bahan baku. Selanjutnya ada sumber pencemaran lingkungan. Yang pertama, limbah cair berasal dari sisa proses pencucian bahan baku. Yang kedua, limbah padat berasal dari kulit kopi yang dikupas pada proses pengupasan. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan, penanganan produk samping, pemanfaatan limbah padat dari kulit kopi yang dihasilkan ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, pakan ternak, dan bahan baku biogas. Yang kedua, penanganan limbah. PT Glow Skin Natural menjual limbah tersebut sebagai penghasil tambahan terhadap industri. Selanjutnya ada asumsi dasar. Harga bahan bakunya dengan total 22.625. Biaya penyusutan adalah pengeluaran yang timbul akibat berkurangnya nilai mesin atau peralatan seiring waktu. Kapasitas produksinya dapat ditentukan dengan meliputi kopi 250 kilo, kauli 300, dan susu 75 liter. Satu kali produksi menghasilkan 2.245 masker dan kemasannya menggunakan standing ukuran 50 gram. Kapasitas produksinya, kebutuhan bahan baku 150, jam operasi 8 jam, hari operasi 24 hari, produksinya 2.257 pieces. Selanjutnya ada analisis biaya bangunan dan fasilitas pabrik dengan total 1.773.20.000. Selanjutnya ada biaya pembelian mesin dan alat dengan total 582.989.000. Biaya penyusutan dengan total 52.635.970. Biaya operasionalnya dengan 100.417.80.000. Selanjutnya di mana nilai MPV yang pertamanya itu ada di 4,761,777. Selanjutnya dari nilai MPV 2-nya dihasilkan dengan 3,935,0,68. Di mana nilai IRR-nya terdapat 43,8%. Di mana NPV-nya dapat dilihat dan disajikan pada analisis tabel sensitivitasnya. Next. Selanjutnya ada pendirian industri yang dimana kegiatan proyek ini dan waktu kegiatannya dirancang pada tahap rancangan, di mana lokasi pabrik akan didirikan berada di Sumberjaya, Lampung Barat dengan pemilihan tempat lokasi pabrik yang dekat dengan ketersediaan bahan baku yang digunakan, di mana tata letak pabrik ini digunakan dalam satu pabrik untuk menghasilkan produk dalam jumlah besar dan waktu produksi yang lama, di mana tata letak peralatannya dengan berprinsip of mesin, di mana mesin tersebut disusun berdasarkan urutan proses dan ditentukannya pada pengurutan produksinya. Next. Selanjutnya pada tahap konstruksi, di mana kegiatan perancangan dan pengendalian yang pertama ada penyediaan sumber daya, pengaturan jadwal, penyusunan strategi, dan pemantauan kinerja, di mana kegiatan kerja ini dilakukan dengan koordinasi untuk semua kegiatan pembuatan sementara maupun bangunan permanen dan fasilitas yang dipasang. Selanjutnya dilakukan koordinasi kepada subkontraktor
di mana tahap startup mempersiapkan data pelaksanaan berupa data selama pelaksanaan ataupun gambar pelaksanaan, meneliti bangunan secara cermat, teliti, dan melaksanakan perbaikan pada kerusakan yang ada pada bangunan. Yang selanjutnya melakukan persiapan petunjuk operasional dan juga pemeliharaan bangunan, melakukan pelatihan pada staf untuk menerapkan pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan bagaimana cara menjaga bangunannya. Next. Di mana diagram jaringan kerja ini diperoleh dari kegiatan pengupasan, ada bagian kode A, di mana waktunya terdapat 30 menit. Selanjutnya ada kegiatan pencucian, yaitu dengan kode B, waktu yang ditentukan yaitu 30 menit. Selanjutnya ada penjemuran dengan kode keterangan C, di mana waktu yang digunakan adalah 30 menit. Selanjutnya kegiatan penyangrai dengan kode D, di mana waktu yang digunakan yaitu 15 menit. Dan kegiatan penggilingan, di mana kodenya itu diperoleh E, dengan waktu 15 menit. Selanjutnya ada kegiatan pencampuran dengan kode F, di mana waktu yang digunakan itu 30 menit. Selanjutnya ada kegiatan drying dengan kode G, di mana waktu yang dibutuhkan itu 30 menit. Selanjutnya yang kegiatan terakhir yaitu pengemasan dengan kode H, dengan waktu yang digunakan itu 30 menit. Next. Berikut merupakan pola diagram alir kerja pabrik, di mana dari kode A yaitu selama 30 menit, selanjutnya berjalan ke kode B yaitu 30 menit, selanjutnya berjalan lagi ke arah kode C yaitu dengan durasi 30 menit, ke D 15 menit, E 15 menit, F 30 menit, dan berakhir di kode H yaitu 30 menit. Next. Selanjutnya ada kesimpulan di mana industri kosmetik Indonesia ini tumbuh pesat menjadi pasar besar dan produksi populer seperti masker wajah. Untuk penundaannya itu untuk menunda penuaan dini, di mana masker wajah ini dibuat dengan kapasitas 250 kg kopi dengan 300 kg kaolin dan 75 liter susu, di mana menghasilkan 2.257 bis per harinya. Di mana mengacu pada SSI, produk ini ditujukan untuk semua kalangan, terutama untuk memiliki masalah kulit dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya memiliki cara dengan ketersediaan bahan baku kopi dan susu perlu pengontrolan. Yang kedua, dilakukan pengecekan secara berkala terhadap alat. Yang ketiga, dengan adanya inovasi terhadap baru agar pengembangan produk itu semakin meningkat. Selanjutnya ada kontrol manajemen dan keuangannya. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.